Setiap orang emang punya selera humor yang berbeda-beda. Tapi gua jamin lu pasti bakal ketawa atau kalau nggak cekikikan pas nonton anime-anime komedi lucu yang bakal gua rekomendasiin di video pembahasan ini. Halo, gua Andre, sama Asia Anime. Hari ini minum mundur 10 anime komedi paling lucu bagian pertama. Kalau misal lu suka sama pembahasan ini, jangan lupa like terus share videonya ke teman-teman lu yang lain supaya makin banyak yang dapat rekomendasi anime atau informasi seputar dunia anime lainnya dari Disik Anime. Terus kalau gitu kan gua juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 10, Crayon Shinchan tayang pernah Spring 1992. Bahan papap masa kecil. Maksud gua anime yang paling berkesan pas dulu gua masih bocah. Ngomongin soal anime komedi, wajib banget dong nih anime legendaris ada di daftar. Anime komedi abadi yang terus ngerilis movie baru tiap tahunnya. Bahkan sekarang aja udah sampai 26 judul movie. Berfokus pada keseharian seorang bocah bernama Shinosuke Nohara atau biasa dipanggil Shinchan. Doi bareng temen-temennya sering banget ngalamin hal-hal yang absurd dan kagak ketinggalan hal-hal nyeleneh dibarengin bercandaan jorok yang ceplas-ceplos. それにしてもこのちょうどいい温かさと湿り気と柔らかさのハーモニー、この尻の居心地は宇宙に通用するレベルだな。オラの尻力を見抜くとはただものではありませんな。 Nomor 9, Plastic Nesan tayang pernah Spring 2011. 誰ってもう見えてたっつーの。おかっぱだろ。何？私と戦争したいの？ Butuh anime komedi ringan berdurasi pendek tapi bagus. Coba deh lu tonton di anime. Tiap episodenya cuma sekitaran 2 menit doang. Meskipun durasinya pendek, tapi spontanitas komedi yang dibawa para karakternya lucu banget. Nyeritain tentang 3 orang cewek yang tergila-gila sama mainan berbahan plastik. Bahkan sampai mereka ngediriin sebuah klub pencinta mainan plastik di sekolahnya. Di tiap episodenya lu bakal dikasih lihat kegiatan abnormal mereka bertiga. なんで憧れるのよ。先生なんて高校の時初彼氏と初デートの海で背中の産毛濃いねって幻滅されて振られたことあるのよ。先生にそんな悲しい過去が。ごめんよ、嘘つきだなんて言って。わかった。背投げなんて生えたらクソよ。 Nomor 8, Asobi Asobase tayang pernah Summer 2018. Mirip kayak Plastic Nesan tadi, Asobi Asobase adalah anime yang nyeritain tentang keseharian 3 orang cewek yang mutusin buat bikin klub permainan tradisional Jepang di sekolahnya. Selain ceritanya, yang paling berkesan dari ini anime tuh refleks muka tiap karakternya yang didramatisir lebay banget. Para karakternya juga punya identitas yang kuat masing-masing. Ada yang bau ketek lah, dadanya rata, sampai cewek klise berkacamata plus neneknya jumbo. 楽しそうだな。嫌な予感。君たち何か漏れてるけど何やって。含みすぎてるの見られたくないです。 Nomor 7, Himoto Umaru-chan tayang pernah Summer 2015. お兄ちゃん、私寂しい。お兄ちゃんが帰ってくるのをいつも一人で待っているなんて。 Sebuah anime komedi yang jadi refleksi dari pepatah, jangan nilai buku dari sampulnya. Doma Umaru, seorang cewek perfect tiada tara, otaknya encer, jago olahraga, supel, dan jadi idola di seantero sekolahan. Tapi di balik kesempurnanya itu, ternyata ketika udah ada di rumahnya, Doi itu cuma seorang otaku manja pemalas. Nomor 6, Azuma ga Daioh tayang pernah Spring 2002. さあ、なんでやねん。これぐらい派手に受けた方がいいかな。 Meskipun bukan yang paling lucu, Azuma ga Daioh punya komedi-komedi orisinil yang beda daripada anime lain. Anime ini sendiri, tiap episodenya nyeritain tentang cerita yang berbeda dan kagak berfokus ke satu alur doang. Intinya, Azuma ga Daioh tuh nyeritain tentang keseharian para cewek di sekolahnya yang didramatisir selebay dan selucu mungkin. Halo everyone.
How are you? Fine, thank you. Oh my god! I wish I were a bird. Nomor 5, Arakawa Under the Bridge, tayang pernah Spring 2010. とにかく俺は今までそれを守ってきた誇りだ。そしてこれからも俺は誰にも借りを作らず生きていく。そう、たとえこんな時でもだ。 Mulai dari cerita sampai karakter, nih anime bener-bener random. Tapi yang unik tuh, meskipun terbilang acak-acakan, Arakawa Under the Bridge masih punya cerita inti yang jadi pusat alur cerita anime ini. Anime yang berfokus pada keseharian seorang cowok perfeksionis yang terpaksa harus tinggal di kolong jembatan dengan lingkungan yang absurd banget. Karena doi punya kewajiban ngebalas budi ke seorang cewek yang udah nyelamatin nyawanya. やはりあの方は人の上に立つべくしてそうじゃな生まれいって言ってるでしょ。もっと土に頭をつけてミミズになりたいって言いなさい。 子様 Nomor 4, Setokaya Quindomo, tayang pernah Summer 2010. 私の父は母に毎晩いじめられて喜んでるけど仲睦まじいじゃないか。 Yap, ini dia anime komedi yang isinya penuh sama komedi hal-hal berbau seksual. Wait, jangan salah, meskipun cuma punya komedi tentang Ikeh, Kintil, sama Puki doang, anime ini berhasil nyampein komedi tersebut secara baik banget dan bisa bikin penontonnya ngakak. Jadi ada seorang cowok bernama Suda Takatoshi yang baru masuk ke sebuah SMA yang dulunya sekolah khusus buat cewek. Dengan polosnya doi daftar jadi anggota OSIS di sekolah tersebut yang ternyata diisi sama cewek-cewek bejat semua. どこにってペド？せめてロリって言え。 Nomor 3, Hina Matsuri, tayang pernah Spring 2018. Anime dengan tokoh utama cewek polos-polos blow on dan kelakuannya kayak bocah lagi banget. Ngupil sembarangan lah, duduk juga ngangkang. Ceritanya emang terbilang cukup random dan kagak terlalu difokusin. Intinya gini, ada seorang cewek bernama Hina yang tiba-tiba muncul di sebuah apartemen milik seorang yakuza bernama Nita. Nah, si Hina ini datang dari masa depan pakai semacam kapsul berbentuk kepompong. Si Hina kemudian dirawat dan diadopsi jadi anak oleh yakuza tersebut. Kemudian lembaran baru kehidupan mereka berdua pun dimulai. ちょっと裏側にあるスイッチを押してこの高速解いて。 Nomor 2, Sakamoto Desuga, tayang pernah Spring 2016. マジかよ。あのハチと互角に針を交わしてやがる。 Apa jadinya kalau seorang cowok super cool dan super duper perfect eksis di dunia nyata? Yap, Sakamoto Desuga, sebuah anime yang ngegambarin gimana keseharian yang dialamin cowok perfect tersebut, beserta teman-temannya yang lain. Meskipun cerita anime terbilang udah umum, tapi anime ini punya pondasi yang kokoh di ide pokok ceritanya, yang bikin tiap episodenya lucu banget. Biarpun komedinya tuh cuma seputaran tentang keperfekannya seorang Sakamoto doang. 坂本を振り落とすその時まで。 Nomor 1, Danshi Kokosei no Nichijou, tayang pernah Winter 2012. どうかな。それだ。いいぞ叩くに心なしか体格も変わってきた。お前男性ホルモンはどうなってんだ。次のステップ行くぞ。 Salah satu anime komedi favorit gua dan anime yang kagak pernah bikin gua bosen berapa kali pun nontonnya. Entah kenapa gua selalu ngerasa nostalgia mulu pas nontonnya anime. Animenya sendiri bercerita tentang keseharian para murid SMA yang didramatisir secara keren dan epik banget. Mulai dari aksi heroik penangkapan maling cangcut sama kutang, terus loyalitas yang terjalin di antara para murid, sampai aksi nolongin cewek yang lagi kena masalah dan malah ngehasilin masalah baru. Sebagai sebuah anime komedi, semuanya tersaji secara sempurna banget di anime ini. 飛ばすぜ。すかした言葉を。風が冷たいな。しまった。これは普通の会話だ。かっこよくない。
ちょっと微妙そう。 Oke, segitu aja buat hari ini. So, di antara 10 anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lo? Kalau misal lo pengen updatean video lagi dari si anime, lo tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini, kalau gak ada yang subscribe, ngapain juga gue bikin video lagi? Toh gak ada yang lihat. Semoga lo enjoy bisa nambah pengetahuan seperti anime manga. Sekian dari gue, sorry kalau salah kata. Dan sampai jumpa di bagian kedua.